Dia telah mengancam dan membujuk. Pada 15 Juni, diktator Belarus mengumumkan berita mengejutkan yang belum pernah terjadi. Ini bukan ancaman atau pernyataan kemenangan Rusia di Ukraina. Untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, Lukashenko tersadar dan menyadari bahwa mungkin, hanya mungkin, menjadi anjing peliharaan Putin tidaklah baik untuk negara yang berbatasan dengan Ukraina versi 2026, yang bisa saja mengirimkan rudal dan drone ke Belarus dalam sekejap. Dan sekarang, setelah bertahun-tahun mengancam dan membuat klaim, Lukashenko melakukan satu hal yang tidak pernah diduga Putin, yaitu meminta maaf dan mundur. Dalam laporannya soal wawancara Lukashenko ke Al Arabiya, Kyiv Post menyebut diktator Belarus itu kini berbalik 180 derajat dan menyerukan perdamaian Rusia-Ukraina. Lukashenko menyebut kemungkinan Belarus terlibat dalam perang Putin sebagai sesuatu yang absurd dan berusaha keras menekankan bahwa leluhurnya dimakamkan di Ukraina serta banyak orang di negaranya memiliki hubungan dekat dengan para korban ambisi Putin. Keluarga Belarus tinggal di Ukraina, sedangkan keluarga Ukraina tinggal di Belarus dan wilayah selatan kami. Ada keluarga gabungan yang menikah, membesarkan anak dan hidup seperti biasa. Tidak ada perbatasan, kata Lukashenko saat ia bernostalgia tentang masa yang lebih damai sebelum Putin memulai amukannya. Kami merasa bahwa seseorang baru saja didera penyesalan besar atas pilihannya. Dan ada banyak alasan mengapa Lukashenko mundur. Pernyataan Lukashenko soal Ukraina dan Belarus yang dulu harmonis sangat bertolak belakang dengan retorikanya selama perang. Selama lebih dari 4 tahun, Lukashenko telah menjadi anjing setia, selalu membesarkan Putin di setiap kesempatan, bersekutu dengan Rusia, dan menyebut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dengan berbagai sebutan, termasuk pernah menyebutnya sebagai sampah. Selain merindukan masa yang lebih sederhana, Lukashenko juga sudah meminta maaf langsung kepada Ukraina dan pemimpinnya. Jika Volodymyr Alexandrovich tersinggung, saya minta maaf atas kata-kata ini, kata Lukashenko, yang entah kenapa menggunakan nama tengah Presiden Ukraina. Dia menegaskan, Ukraina bisa tenang karena tak akan ada serangan dari negaranya. Tidak perlu mengharapkan aksi militer dari Belarus, apalagi dari saya. Memang, Lukashenko membumbui permintaan maaf ini dengan klaim bahwa dia hanya membuat pernyataan tersebut karena ancaman dari Ukraina tentang bagaimana mereka bisa menyingkirkannya jika diperlukan. Namun bahkan dengan alasan itu, ini adalah perubahan sikap yang luar biasa dari Lukashenko terhadap Ukraina. Dan untuk memahami betapa luar biasanya hal ini, kita perlu menilik kembali perang ini, di mana Lukashenko selama ini senang memainkan peran sebagai boneka bagi Putin sang dalang. Kita mulai pada Februari 2022. Belarus tidak ragu untuk terlibat dalam perang saat itu ketika Putin sedang mengumpulkan pasukannya. Rusia juga mengklaim tidak akan menginvasi Ukraina atau mempersiapkan operasi militer khusus yang disebut-sebut bisa membuat Ukraina jatuh dalam beberapa hari. Lukashenko termakan omong kosong itu. Tampaknya yakin bahwa Putin dan pasukannya akan dengan mudah menaklukkan Ukraina, diktator Belarusia itu mengizinkan Putin tidak hanya menempatkan pasukan di wilayahnya, tetapi juga menggunakan Belarus sebagai salah satu pangkalan untuk seluruh invasi tersebut. Selama musim dingin sebelum Putin melakukan invasi, lebih dari 30.000 pasukan Rusia memasuki Belarus dengan dalih latihan militer. Namun yang sebenarnya mereka lakukan adalah mempersiapkan diri untuk menyeberangi perbatasan sepanjang 1.084 km antara Belarus dan Ukraina. Pada 24 Februari 2022, mereka benar-benar melakukannya. Dan meskipun Rusia membuat beberapa kemajuan pesat di awal, bahkan dikabarkan hampir menangkap Zelensky sendiri pada jam-jam awal, seperti yang dilaporkan The Guardian pada April 2022, Ukraina melakukan pertahanan yang sangat sengit. Rusia dipaksa mundur. Dukungan Barat segera mengalir, dan negara yang tadinya diperkirakan akan digilas, kini berkembang menjadi kekuatan militer seperti sekarang. Itu seharusnya jadi peringatan untuk Lukashenko. Kegagalan Rusia menaklukkan negara yang jauh lebih kecil seharusnya membuat Lukashenko sadar bahwa kepercayaannya pada kekuatan Putin salah. Namun, retorika keras dan dukungan pada Rusia tetap berlangsung lebih dari 4 tahun. Lukashenko tentu saja banyak bicara setelah organisasi anti-pemerintah Belarusia, Baipol, berhasil menghancurkan pesawat A-50 AWACS Rusia yang ditempatkan di pangkalan udara Mashalisti-Mashilichi di Belarus pada Februari 2023. Dua ledakan menghancurkan peralatan militer Rusia senilai $350 juta dalam prosesnya. Tampaknya Lukashenko mengabaikan satu peringatan lagi.
Lukashenko tetap mendukung Putin dan menggelar latihan militer bersama di Rusia, sering di dekat perbatasan Ukraina, untuk menegaskan latihan ini sebagai ancaman. Pada Januari 2025, Lukashenko menyatakan bahwa ia tidak menyesal telah mengizinkan Rusia menggunakan Belarus sebagai tempat persiapan invasi, bahkan sampai mengklaim bahwa Putin seperti kakak laki-lakinya. Saat itu belum ada tanda-tanda perubahan drastis seperti sekarang. Dan bahkan Lukashenko mulai meningkatkan retorika kerasnya pada tahun 2026. Pada 12 Mei, Lukashenko tampak kehilangan akal sehat ketika menyatakan Belarus akan memobilisasi unit militer secara selektif untuk persiapan perang. Dia menambahkan catatan, semoga Tuhan menghindarkan hal itu. Semua indikator menunjukkan diktator Belarus tengah menyiapkan negaranya untuk perang, dan satu-satunya negara yang mungkin dihadapi adalah Ukraina. Pernyataan itu muncul setelah dilakukan inspeksi dan latihan yang melibatkan 6.000 personel dan cadangan. Berbicara soal latihan, Belarus tampaknya kini lebih terlibat langsung dalam perang Ukraina dibanding sebelumnya. Pada 21 Mei, truk-truk yang membawa rudal balistik antar benua melaju masuk ke hutan-hutan Belarus. Mereka berada di sana sebagai bagian dari serangkaian latihan militer yang dilakukan di wilayah negara itu bersama Rusia. Baik Putin maupun Lukashenko menyaksikan latihan tersebut yang dibuat untuk memastikan bahwa tentara Belarus dapat mempersiapkan dan mengerahkan senjata nuklir taktis segera setelah Rusia memerintahkan. Setelah 3 hari latihan berakhir, tampaknya Lukashenko akhirnya menyerahkan militer Belarus kepada Rusia untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Kini kita di sini. Kurang sebulan setelah latihan itu selesai, Lukashenko meminta maaf kepada Zelensky dan mengaku pernyataannya yang menyebut pemimpin Ukraina itu bajingan dan Nazi diucapkan karena marah serta tidak adil pada seseorang yang berjuang demi kelangsungan hidup bangsanya. Jadi pertanyaannya harus diajukan, mengapa Lukashenko mundur dan meminta maaf? Kita bisa menunjuk berbagai alasan, seperti fakta bahwa pada 20 Mei, New Voice of Ukraine mengungkapkan bahwa 80% warga Belarus menentang gagasan negara mereka ikut serta dalam perang Putin. Itu pasti menjadi tamparan keras bagi Lukashenko. Saat dia begitu emosi atas perintah Putin, mayoritas besar rakyatnya justru mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak akan menerima ajakan perang yang tampaknya sedang dipersiapkan oleh Lukashenko. Menyelamatkan dirinya sendiri demi mempertahankan kediktatorannya mungkin sudah cukup menjadi motivasi bagi Lukashenko untuk setidaknya sebagian keluar dari bayang-bayang Putin. Tapi ada lebih dari sekedar itu. Selain sekedar menjaga diri, ada 3 alasan mengapa Lukashenko baru saja melakukan perubahan drastis yang tidak diduga siapapun. Dan ketiganya telah memaksa diktator Belarusia itu berlutut saat ia tunduk kepada Ukraina. Sebelum kita lanjut, ada catatan singkat. Ini The Military Show, dan inilah alasan kami membuat video. Untuk menunjukkan bagaimana kekuasaan bergerak dan apa yang memengaruhi keputusan yang diambil oleh orang-orang seperti Lukashenko. Pastikan sudah berlangganan saluran ini untuk menontonnya. Jadi ada 3 alasan. Alasan pertama, tidak ada hubungannya dengan Ukraina. Ini tentang Rusia. Lukashenko mengatakan meski sering berbicara keras, ia sadar Belarus hampir pasti akan bergantung sepenuhnya pada Rusia untuk pertahanan jika benar-benar terlibat perang Ukraina. Hal itu sudah jelas sejak awal, namun di sini terungkap Lukashenko tahu makna sebenarnya. Belarus tidak bisa bergantung pada Rusia untuk memberi bantuan yang cukup guna melindungi wilayahnya. Lukashenko mengatakan bergabung dalam konflik tidak bisa diterima dan akan membuat Belarus rentan, serta menegaskan sudah menyampaikan hal itu ke Putin. Kami telah berkali-kali mengatakan bahwa sama sekali tidak dapat diterima jika perang antara Ukraina dan Rusia meluas ke wilayah Belarus. Putin dan saya telah membahas masalah ini, klaim Lukashenko. Ini adalah momen langka di mana diktator gila Belarus menunjukkan kejelasan, tetapi ini bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja. Meski Lukashenko terlihat gila, ia cukup cerdas menyadari bahwa beberapa tahun terakhir menunjukkan arti penting perlindungan Rusia saat situasi mendesak. Putin menghabiskan bertahun-tahun membangun pengaruh geopolitik Rusia dengan janji memberikan perlindungan kepada sekutu-sekutunya. Namun topeng itu mulai runtuh pada Desember 2024 ketika diktator Suriah Bashar al-Assad dan rezimnya runtuh akibat pemberontakan cepat dari kelompok pemberontak. Putin tidak melakukan apapun untuk melindungi seseorang yang seharusnya menjadi salah satu sekutu terdekatnya. Bahkan secara pribadi, ia mulai merasa frustrasi dengan al-Assad karena menolak memberikan konsesi dalam negosiasi sebelum kejatuhannya.
Melompat ke tahun 2026, Lukashenko telah menyaksikan keadaan semakin memburuk bagi para pemimpin yang bersekutu dengan Rusia. Nicolas Maduro, pemimpin Venezuela yang menjalin hubungan erat dengan Rusia, disingkirkan oleh serangan Amerika Serikat pada Januari, sehingga ia ditahan dan dievakuasi. Pada awal operasi Epic Fury di Iran, Amerika Serikat membunuh Ali Khamenei. Dalam kedua kasus, para pemimpin ini banyak mengeluarkan uang untuk senjata Rusia dan yakin Putin akan melindungi mereka jika terancam. Seperti pada Al-Assad, Rusia hanya mengeluarkan kecaman lemah saat semua dukungan yang dijanjikan runtuh. Bahkan baru-baru ini pada bulan April, Lukashenko pasti melihat Korps Afrika Rusia mundur dari sebuah pemukiman penting di Mali. Sekali lagi menunjukkan betapa sedikitnya arti janji perlindungan Putin ketika diuji. Bahkan seseorang seperti Lukashenko tidak bisa mengabaikan pesan jelas yang disampaikan hal ini, meskipun ia memiliki keuntungan memimpin negara yang terhubung langsung dengan Rusia. Jika Belarus memulai pertarungan dengan Ukraina, Rusia tidak akan ada di sana untuk membantu. Dan Lukashenko mengetahuinya. Karena itu dia bilang Belarus rentan. Dia melihat rezim runtuh, sementara Putin diam saja, dan selama bertahun-tahun menyaksikan sistem pertahanan udara Rusia gagal menghentikan drone serta rudal Ukraina menghantam target di wilayah Rusia. Terlalu banyak janji lalu gagal memenuhi perlindungan adalah cara Rusia. Kredibilitas Putin hancur lebur oleh tindakannya sendiri. Negara-negara yang dulunya di bawah pengaruh Rusia seperti Nicaragua, Kuba, dan beberapa negara kecil di Afrika yang melihat kejadian di Mali kini mulai meragukan kebijakan mempercayai Rusia karena Putin jelas hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Lukashenko kemungkinan juga menanyakan pertanyaan serupa seperti negara-negara itu. Dan meskipun sudah terlambat baginya untuk sekedar menghindari menaruh semua harapannya pada Rusia, sekarang dia berusaha dengan hati-hati menarik kembali harapan itu karena dia tahu bahwa dia tidak bisa mempercayai Rusia untuk mendukung Belarus dalam sebuah konflik. Tidak ada yang bisa. Mari kembali ke komentar soal kerentanan Belarus. Pernyataan itu lebih bermakna dari yang Anda kira karena menunjukkan kecilnya kemungkinan Rusia melindungi Belarus. Itu juga menunjukkan alasan kedua Lukashenko meminta maaf dan menarik kembali semua gertakannya selama perang ini. Diktator Belarus sadar Ukraina bisa menyerang wilayahnya kapan saja dan dia tak bisa mencegahnya. Jadi mereka hanya menyerang target, bukan garis depan. Orang-orang Ukraina menyerang warga sipil, monumen bersejarah dan budaya, kilang minyak, dan pabrik-pabrik. Mereka menyerang ke seluruh Rusia sampai ke pegunungan Ural dengan drone. Itu jenis perang yang kita hadapi kini, kata Lukashenko dalam wawancara. Sebelum membahas maknanya, mari kita mundur sejenak. Warga sipil Lukashenko. Jika itu terjadi, pelakunya Rusia dan kamu tahu itu. Menurut kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, 16.126 warga sipil Ukraina dipastikan tewas akibat serangan Rusia, dengan 46.590 lainnya terluka hingga 31 Mei. Pada 15 Juni, tepat di hari ketika Lukashenko menyampaikan permintaan maafnya, sebuah serangan Rusia menewaskan 11 orang. Rusia yang menargetkan warga sipil, bukan Ukraina. Namun, inti dari pesan Lukashenko adalah bahwa Ukraina telah mengembangkan kemampuan yang kemungkinan besar, menurut jaminan Putin kepadanya, tidak akan pernah ada. Serangan jarak jauh adalah strategi utama bagi Ukraina, terutama pada tahun 2026. Dan diktator Belarusia itu menyaksikan satu demi satu target terbakar di Rusia. Angka-angka menceritakan segalanya. Mei 2026 menjadi bulan serangan jarak jauh terbesar Ukraina dengan menyerang 18 fasilitas minyak dan gas di seluruh Rusia menggunakan drone dan rudal, serta banyak target lain. The Economist memperkirakan Ukraina akan melakukan 800 serangan di Rusia hingga akhir tahun ini, jika kecepatan saat ini terus berlanjut hingga 2026. Saat Lukashenko menyebut Belarus rentan, artinya negara itu tak mampu menghentikan serangan udara Ukraina yang akan datang dengan cepat dan terus-menerus. Belarus berbatasan dengan Ukraina sehingga mudah diserang. Dan dengan luas hanya 207.595 km persegi, Belarus juga merupakan target yang jauh lebih kecil untuk diserang dibandingkan Rusia. Seluruh perangkat keras dan fasilitas industrinya yang berharga terpusat tidak tersebar di seluruh wilayah negara seperti Rusia. Jika Ukraina memilih untuk menyerang, mereka akan memiliki banyak sekali target yang bisa dipilih dan Belarus jelas tidak akan mampu menghentikan serangan tersebut. Belarus sangat rentan secara militer karena sangat terbuka terhadap militer Ukraina, seolah kita berada di telapak tangan mereka.
Kami sadar fasilitas utama kami, baik industri maupun logistik, akan jadi sasaran serangan, kata Lukashenko. Dan dia benar. Ukraina sudah tahu kelemahan militer Belarus dan tidak ada manfaat jika Lukashenko benar-benar melaksanakan ancamannya. Dia memilih pendekatan berbeda, memohon pengampunan agar tidak menyaksikan drone Ukraina menyerang fasilitas energi di negaranya yang menghasilkan $2 miliar per tahun dari penjualan produk minyak olahan atau menjadi perantara minyak dan gas Rusia. Dan inilah alasan terakhir mengapa Lukashenko tiba-tiba berbalik arah. Dan sekali lagi, hal ini sudah disinggung dalam salah satu kutipan yang kami bagikan. Lukashenko menyadari bahwa Belarus sangat rentan terhadap militer Ukraina dalam pertempuran udara. Namun kerentanan itu meluas ke setiap aspek militer Belarus. Negara kecil seperti Belarus tidak sebanding dengan kekuatan Ukraina, apalagi diperumit dengan dilema perlindungan Rusia yang telah disebutkan. Mari kita lihat angkanya. Pada 20 Mei setelah ancaman mobilisasi dari Lukashenko, New Voice of Ukraine melaporkan komentar dari seorang anggota parlemen Ukraina bernama Roman Bezmiatsny. Dia mengungkapkan bahwa Belarus memiliki tentara wajib militer sekitar 46.000 prajurit, tetapi mereka mengalami kekurangan besar amunisi dan perlengkapan, terutama di bagian kendaraan lapis baja untuk mendukung tentara tersebut. Bezmiatsny menyatakan Rusia telah mengambil sebagian besar persediaan Belarus sehingga Belarus hampir tak berdaya. Bahkan jika tentara memiliki persediaan, Ukraina saat ini kini mampu menimbulkan lebih dari 30.000 korban di pihak tentara Rusia per bulan. Artinya, 2/3 militer Belarus akan musnah dalam sebulan, sisanya tak bertahan hingga akhir bulan berikutnya. Secara militer, Belarus tak punya andalan terhadap Ukraina, kecuali jika Rusia menempatkan senjata nuklir di wilayahnya. Ukraina memiliki 900.000 personel aktif dalam jajaran militernya dan 4 juta pasukan cadangan menurut Global Firepower. Ukraina menghabiskan $45 miliar per tahun untuk pertahanannya, yang juga 45 kali lebih banyak dibandingkan Belarus. Ukraina kini memiliki 2 kali lebih banyak pesawat tempur, pengalaman terbang lebih luas, jumlah tank 2 kali lipat, dan hampir 40.000 kendaraan lapis baja tambahan. Lalu ada drone, jutaan drone FPV, puluhan ribu drone serang jarak jauh dan jarak menengah. Pasukan baja ini berbeda dari yang pernah dihadapi Belarus dan akan segera mengakhiri pertaruhan apapun yang dimulai Lukashenko. Pahami 3 masalah ini, maka Anda akan mengerti mengapa salah satu boneka favorit Putin mundur pada Ukraina. Perang ini terjadi di halaman belakang kita. Kami tidak menginginkan perang ini karena kami bisa menderita seperti orang Ukraina dan Rusia, kata Lukashenko usai wawancara. Dia menambahkan, ia yakin konflik ini harus segera diakhiri dan tercapai kesepakatan damai antar pihak bertikai. Kamu tidak benar-benar percaya begitu, Lukashenko? Kalau iya, kamu tak akan selalu dukung Putin secara langsung. Namun kini, Lukashenko tampaknya sadar bahwa dia hanya ikan kecil yang menantang raksasa Ukraina. Pertarungan itu sia-sia. Belarus bisa hilang dari peta, atau karena 80% penduduk menolak perang, mereka langsung menolak bertempur. Lukashenko mungkin mundur karena sangat ketakutan. Tetap saja, itu sudah sesuatu dan lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Boneka Putin baru saja memutuskan satu tali. Mungkin akan ada lagi dalam beberapa bulan. Tampaknya ini momen kejernihan setelah berbulan-bulan kegilaan. Beberapa minggu lalu, Ukraina tampak harus bersiap perang dengan Belarus setelah Lukashenko mengumumkan mobilisasi. Kami telah menganalisis komentar-komentar tersebut dan apa artinya pada saat itu. Jadi tonton video kami untuk mengetahui lebih lanjut. Jika Anda suka video ini, jangan lupa berlangganan The Military Show agar tidak ketinggalan komentar terbaru soal perang Ukraina. Terima kasih telah menonton.